Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwana fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita, tentunya masih dengan pelajaran Masailul Jahiliyah oleh Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah. Kita masuk pada al-mas'alatus sadisatu wal ishrun, permasalahan yang ke-26. Permasalahan yang ke-26 dari kurang lebih 128 masalah. Ya, ini berkata Syekh Al-Mujaddid rahimana rahimahullah, tahrifu kitabillahi min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Yani penyelewengan terhadap kitab Allah Azza wa Jal setelah mereka mengetahui dan memahaminya, yakni orang-orang jahiliyah mereka melakukan tahrif, penyimpangan dan penyelewengan terhadap kitabullah Jalla wa'ala, itu setelah mereka mengerti dan paham terhadap kitab itu. Artinya bukan penyelewengan dan penyimpangan yang dilakukan oleh mereka itu karena ketidaktahuan, tetapi memang karena kesengajaan. Karena apa? Kesengajaan. Kenapa mereka sengaja untuk menyimpangkan atau menyelewengkan kitabullah Azza wa Jal? Karena supaya sesuai dengan keinginan mereka. Nah, mereka ingin sesuatu yang tidak selaras dengan apa yang ada di dalam kitabullah Azza wa Jal, maka mereka cari-cari alasan untuk membenarkan keinginan mereka. Nah, salah satu cara untuk membenarkan keinginan adalah melakukan penyimpangan terhadap nas. Melakukan apa? Penyimpangan terhadap nas, supaya seolah-olah keinginannya itu juga benar karena berada di atas nas. Begitu. Mafhum ya? Maka dari itu kata Syekh Shalih Fauzan memberi judul di sini, kata beliau, tahrifu adillatil kitabi ba'da ma'rifatiha lituwafiqa ahwa'ahum. Ya, ini mereka menyimpangkan adillatil kitab, ya, dalil-dalil dari Alkitab itu ba'da ma'rifatiha, setelah mereka mengetahuinya. Alasannya kenapa? Lituwafiqa ahwa'ahum, supaya cocok dengan hawa nafsu mereka. Iya. Jadi mereka melakukan penyimpangan terhadap nas itu bukan karena kebodohan, sekali lagi ya. Karena mereka tahu memang, tapi sengaja. Kenapa sengaja? Supaya selaras dengan keinginan mereka. Selaras dengan keinginan mereka. Dan ini terjadi pada umat-umat terdahulu dan pada umat ini, umat Islam ini, di mana ada kelompok-kelompok manusia yang berusaha melakukan tahrif terhadap nas,
dengan penafsiran-penafsiran yang batil, apakah untuk membela kelompoknya, membela madhabnya, membela pemikirannya, dan seterusnya. Itu ada pada umat ini. Di sebagiannya disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan hafidhana wa hafidhahallah. Taib. Kemudian kata Syekh Saleh Fauzan, min sya'nil yahudi wan nasara tahrifu kitabillahi at-taurati wal injil fahum min ba'di ma aqaluhu ta'allamuhu wa fahimuhu. Di antara keadaan orang-orang Yahudi dan Nasara, Yahudi dan Nasara itu sekali lagi bukan nama agama ya, bukan nama agama Yahudi dan nama agama Nasara, bukan. Iya, sudah Anda pernah jelaskan. Itu kebiasaan mereka adalah tahrifu kitabillah, merubah atau menyelewengkan kitabullah, at-Taurati wal Injil, yakni Taurat dan Injil. Nah, karena bicara tentang Yahudi dan bicara tentang orang-orang Nasara, maka itu berarti bicara tentang kitab mereka. Ini kitab orang Yahudi Taurat, kitab orang Nasara Injil. Kalau mereka merubah kitab mereka, yakni mereka merubah Taurat dan Injil. Yaitu fahum min ba'di ma aqaluhu ta'allamuhu wa fahimuhu. Yaitu mereka merubahnya itu setelah mereka mengetahuinya, mereka ta'allamuhu, mempelajarinya, wa fahimuhu, dan mereka memahaminya. Jadi di sini perkara penting ya. Mereka melakukan perubahan itu, kata Syekh Saleh Fauzan, itu karena mereka sudah mengerti, mereka sudah mempelajari, dan mereka sudah paham. Tapi mereka mau melakukan penyimpangan terhadap itu. Iya, mereka mau melakukan penyelewengan, mereka mau merubah. Berarti intinya apa? Apa yang mereka lakukan ini di atas kesadaran mereka. Iya, di atas kesadaran mereka dan kesengajaan. Kesengajaan. Harrafuhu bi ziyadatin au nuqsanin au tafsirin bi ghairil ma'na sahih. Mereka merubahnya itu dengan melakukan ziyadah, penambahan, au nuqsan, atau mengurangi, au tafsirin bi ghairil ma'na sahih. Mereka menafsirkannya dengan makna yang tidak benar. Ya, di sini ada kaidah, kita beri catatan di sini terhadap ucapan Syekh Saleh Fauzan ini. Dari ucapan Syekh Saleh Fauzan ini kita pahami bahwa penyelewengan terhadap nas itu bisa terjadi dengan dua cara. Cara pertama melakukan penambahan pada nas atau melakukan pengurangan pada nas. Iya. Cara yang kedua menafsirkan nas itu dengan makna yang tidak benar. Yaitu semua dinamakan apa? Penyimpangan atau penyelewengan. Ya. Jadi memang kalau kita lihat orang-orang yang melakukan penyimpangan, kelompok-kelompok sesat baik dari Mu'tazilah, Jahmiyah, ya, Jabariyah, Qadariyah, dan seterusnya. Itu kalau kita lihat akar-akar penyimpangan mereka, ternyata akar penyimpangan itu memang porosnya di sini. Kalau dia tidak menambahkan, dia mengurangi. Kalau dia tidak mengurangi dan tidak menambahkan, berarti dia menafsirkan dengan tafsir yang batil, yang sering dikenal dengan istilah takwil. Iya, apa? Takwil. Nah, kemudian kata beliau, min ajli an yuwafiqa ahwa'ahum. Supaya apa? Dengan tujuan, dengan maksud supaya mencocoki hawa nafsu mereka, keinginan mereka. Wa hadhihi musibatun la yazalul muslimuna yu'anuna minha. Ini adalah musibah yang kaum muslimin terus menderita karenanya. Yu'anuna itu apa namanya?
Asalnya dari ana yu'inu mu'anatan. Iya, itu yakni apa namanya? Mengalami penderitaan, mengalami kesusahan yang sangat. Ini kata beliau di sini, kata Syekh Shalih Fauzan di sini, hadhihi musibatun la yazalul muslimuna yu'anuna minha. Ini adalah musibah yang kaum muslimin terus berada di atasnya atau menderita karenanya terus menerus. Karena apa? Musibah ini, musibah apa? Musibah penyimpangan ini, musibah melakukan perubahan terhadap nas ini. Jadi maksudnya Syekh Shalih Fauzan itu ketika bicara tentang keadaan orang-orang Yahudi dan Nasara, lalu beliau lompat kepada keadaan orang-orang Muslim. Artinya orang Muslim itu mengalami hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. Artinya Yahudi dan Nasara melakukan penyimpangan terhadap kitab mereka dengan melakukan penambahan, pengurangan, atau melakukan penafsiran yang bukan pada tempatnya, maka kaum muslimin juga demikian. Mereka melakukan perubahan-perubahan pada nas untuk mencocoki hawa nafsu mereka dengan melakukan penambahan, melakukan pengurangan, atau melakukan takwil-takwil yang batil terhadap nas tersebut. Dan ini adalah sebuah musibah besar yang menimpa kaum muslimin, yang karenanya lah kaum muslimin mengalami penderitaan. Penderitaan apa? Agama. Iya, menjadi musibah dalam agama. Dan tentunya musibah dalam agama itu adalah musibah paling besar ketimbang musibah dalam urusan dunia. Kalau urusan dunia itu kecil saja. Orang dia katakan bagaimanapun penderitaannya dalam urusan dunia, yaitu tidak sebanding dengan penderitaannya dalam urusan apa? Agama. Sebab itu kalau disebutkan di dalam riwayat ya, bahwa seandainya seseorang diberikan diberikan rahmat di akhirat, karena rahmat Allah, karunia Allah kepadanya itu satu saja, itu niscaya dia lupa dengan penderitaan yang dia hadapi sejak dari dia lahir sampai dia meninggal. Jadi kalau dari dia lahir dia menderita, maksudnya menderita dalam dunia ya, urusan dunia dia susah, dia menderita begitu sepanjang, tapi dia tetap taat kepada Allah. Begitu di akhirat dia dapatkan satu karunia saja, dia lupa dengan penderitaan itu. Ya, ini jauh tidak seimbang. Ya. Tapi pandangan manusia umumnya berbeda. Pandangan manusia umumnya penderitaan dunia itu lebih besar daripada penderitaan akhirat. Contohnya apa? Contohnya disebutkan dalam Al-Kabair Al-Imam Ad-Dahabi. Walaupun nanti Al-Kabair Imam Ad-Dahabi itu ada dua versi ya. Ada versi yang tahqiqnya Misto itu, ada versi yang lainnya yang agak di dalamnya ada cerita-cerita Israiliyat banyak. Sebagian para muhakkik mengatakan itu palsu. Yang diterima oleh mereka itu yang ditahqiq oleh Misto itu. Ya, kalau yang ditahqiq oleh Misto ndak ada cerita itu, ndak ada. Tapi kalau yang satunya ada, itu disebutkan satu kisah di situ bahwa apa namanya? Laumatali, kalau wafat apa namanya? Saya lupa persis. Kurang lebih begini, kalau wafat seorang anak dari seorang anakku, niscaya yang datang bertaziah kepadaku ribuan orang, ya. Tapi kalau aku tidak hadir salat berjamaah, niscaya yang datang berziarah kepadaku Abu Ishaq Al-Bukhari saja. Kenapa? Karena musibah dunia di mata manusia itu lebih besar daripada musibah akhirat. Maksudnya kalau meninggal itu musibah dunia apa akhirat? Dunia. Kalau tidak hadir salat berjamaah itu musibah dunia apa akhirat? Akhirat. Mana yang lebih besar? Kalau menurut antum mana yang besar?
Kita kalau orang meninggal ribuan orang datang takziah, ratusan, bahkan kadang-kadang kita mau ngaji pun buru-buru mau takziah ya. Padahal ngaji dengan takziah besar mana? Ngaji ya. Kemudian apa? Buru-buru. Tapi kalau orang tidak salat berjamaah datang takziah enggak? Datang takziah enggak? Tidak datang salat berjamaah itu musibah apa bukan? Bagi orang yang mengatakan salat berjamaah wajib ya. Nanti kalau antum bahas fikih panjang lagi hukumnya. Tapi yang jelas apa? Musibah. Yang jelas apa? Musibah. Baik. Saya ingin mengatakan bahwa di sini Syekh Shalih Fauzan, kita kembali kepada pembahasan kita, ya ini Syekh Shalih Fauzan mengatakan hadhihi musibatun la yazalul muslimuna yu'anuna minha. Ini adalah musibah yang senantiasa kaum muslimin terus ya menderita karenanya. Minha, di situ ha itu kembali kepada apa? Penyelewengan tadi. Wa awwalu makanat inda ahlil kitabi min ahlil ahwa'i war raghabati wasyahawat idza lam yaqdiru ala takdzibi nassi wa juhudihi satau alaihi bitahrifi wa ta'wili wa tafsiri bighairi ma'nahu. Jadi perhatikan. Ini kata beliau, wa awwalu makanat inda ahlil kitabi min ahlil ahwa'i war raghabati wasyahawat. Dan apa perkara yang pertama pada ahli kitab daripada memperturut hawa nafsu, keinginan-keinginan yang menyimpang dan syahwat, itu musibah yang pertama bagi mereka ya. Idza lam yaqdiru ala takdzibin nas wa juhudihi, kalau mereka tidak mampu, apabila mereka tidak mampu untuk mendustakan nas dan mengingkarinya, itu apa yang dilakukan oleh mereka? Satau alaihi bitahrifi wa ta'wili wa tafsiri bighairi ma'nahu. Satau itu asalnya dari apa namanya? Sato yastu satuan. Yani mereka menyerang, menentang, iya, menentang. Yani apabila mereka tidak mampu untuk mendustakan nas, untuk mengingkari nas, itu mereka menyerang nas itu dengan melakukan tahrif, melakukan takwil, melakukan tafsir dengan bukan pada maknanya. Ya, ini cara untuk apa? Menyimpang. Orang ingin menyimpang, ya orang-orang ahli kitab itu kalau mereka tidak mampu untuk mendustakan nas, ya karena nasnya terlalu terang benderang, tidak mampu didustakan, tidak mampu diingkari, pakai cara lain untuk keluar dari nas itu. Ya, untuk tidak beramal dengannya. Cara lain itu apa? Lakukan penyimpangan tadi. Penyimpangan dengan cara apa? Tahrif, takwil atau tafsir dengan cara yang tidak benar, dengan makna yang tidak sahih. Naam. Wala yazalul muslimuna yu'anuna min hadhil afati min ahlil ahwa'i wal firaqid dallati wa ashabis syahawat. Kata Syekh Shalih Fauzan, dan kaum muslimin itu senantiasa ya menderita musibah ini, penyakit ini, menderita min hadhil afat, menderita penyakit ini min ahlil ahwa'i wal firaqid ad-dalah wa ashabi syahawat. Karena apa? Ahlul bid'ah, kelompok-kelompok yang sesat, dan para pengikut hawa nafsu. Maksudnya begini, maksudnya kalau orang-orang Yahudi itu mereka tidak mampu untuk mendustakan nas, tidak mampu untuk menentang nas ahli kitab, itu mereka melakukan tahrif, mereka melakukan takwil, mereka melakukan tafsir yang tidak benar. Ya. Nah, kaum muslimin juga menderita penyakit ini, penyakit suka melakukan tahrif, melakukan takwil, melakukan tafsir yang bukan maknanya. Itu kaum muslimin juga mengalami itu, ya, dan menderita karena itu, penyakit itu, ya. Dari mana asalnya? Ya, dari para pengikut hawa nafsu, dari kelompok-kelompok yang sesat, ya, dan seterusnya. Contohnya apa? Idza qila lahum mathalan, jika dikatakan kepada mereka misalnya, ar-riba haramun, riba itu haram. Qalu al-muradu bir-riba kada. Mereka mencoba untuk
mengalihkan itu dengan mengatakan, "Dah, yang dimaksudkan dengan riba itu begini, begini, begini." Mencoba melakukan definisi-definisi yang mengeluarkan dia dari konsep riba yang diinginkan oleh syariat. Sehingga apa? Sehingga dia beralih dari nas, dia lolos dari ancaman nas. Paham maksudnya? Kalau kita katakan kaum muslimin, ada di antara kaum muslimin yang menderita penyakit bahaya ini. Di antaranya itu kalau kita katakan kepada mereka riba haram, riba itu haram, mereka akan berkata al muradu bir riba kada, yang dimaksudkan dengan riba itu bukan yang kau maksud itu, tapi maksudnya begini, begini, begini. Kenapa? Yufassiruna riba ala hasabi hawahum. Mereka menafsirkan riba itu sesuai dengan keinginan hawa nafsu mereka. Wal an maujudun lahum kutubun wa kitabatun wa fatawa tubihur riba. Dan sekarang ini, zaman sekarang ini, ada bagi mereka kitab-kitab, tulisan-tulisan, fatwa-fatwa yang membolehkan riba dengan berbagai macam alasannya. Kadang dia buat definisi dulu supaya kelihatan ilmiah, ya, lalu dia buat kaidah-kaidah, ya, kaidah-kaidah yang batil, lalu dia membangun kerangka pemikirannya di atas kaidah-kaidah itu, sehingga orang-orang awam yang membacanya atau mendengarnya seolah-olah ilmiah benar, ya, tetapi yang dia lakukan itu apa? Penyimpangan, ya, tafsir makna dengan makna yang tidak sahih, melakukan penyelewengan makna, atau melakukan penambahan, atau melakukan pengurangan terhadap nas. Dan itu dilakukan oleh sebahagian para orang-orang yang mengaku dirinya sebagai para mubalik dan para duat yang menyeru kepada Islam. Wa idza qila hadza harramahu Allah wa rasuluhu. Dan jika dikatakan kepada mereka ini riba, ini Allah dan Rasulnya haramkan, qalu, mereka akan berkata, laisa hadza huwa riba alladhi harramahu Allah wa rasuluhu. Ya, ini bukan riba yang Allah dan Rasulnya haramkan. Ya, ar-riba alladhi harramahu Allah wa rasuluhu huwa ribal jahiliyah ziyadatud daini alal mu'siri faqat, amma ribal fadl falaysa muharraman. Ya. Ini jadi kata mereka, ya, kalau ini bukan riba yang Allah dan Rasulnya haramkan. Riba yang Allah dan Rasulnya haramkan itu adalah riba jahiliyah. Riba jahiliyah, apa tuh riba jahiliyah? Ziyadatud daini alal mu'siri faqat. Maksudnya ada tambahan bagi orang yang utang piutang. Jadi orang berutang, dia tidak mampu bayar, nanti dia tambahan apa ya, kalau bunga-bunga, ya. Nah, itu bagi mereka riba yang dilarang itu riba bunga saja, riba jahiliyah. Ya, wa amma riba fadl, adapun riba fadl laisa muharraman, tidak haram kata mereka. Jadi begini, yakni seperti di firman Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang orang yang tidak mampu bayar utang itu, surat Al-Baqarah, ya. Gimana surat Al-Baqarah, ya, ini in kana dzu usratin fanadiratun ila maisaratin. Ya, jadi kalau orang yang berhutang itu dia benar-benar kesulitan untuk membayar utang itu, maka boleh menangguhkan dia sampai dia dilapangkan. Jadi itu konsep Islam, ya. Tapi kalau konsep orang-orang jahiliyah, kalau dia tidak mampu bayar utang, jatuh tempo tambah, ya, dia kena bunga, gitu. Ya, ini bagi bagi orang-orang yang menafsirkan riba itu hanya terbatas pada ini, itu mereka mengatakan riba itu ini saja. Kalau riba fadl tidak, itu bukan riba yang diharamkan oleh Allah dan Rasul. Riba fadl itu apa? Riba fadl itu riba yang terjadi pada benda-benda ribawi. Benda-benda ribawi. Ada berapa benda ribawi? Ada 6 benda ribawi. Ada 6 benda ribawi. Kalau melakukan transaksinya 6 benda ribawi itu bisa terjadi 2 bentuk riba di situ. Bisa riba fadl, bisa riba nasi'ah. Iya. Kalau riba yang berkaitan dengan utang piutang, itu namanya riba
ad-duyun atau riba qarat. Riba qarat itu apa? Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap bentuk pinjaman yang ada manfaat maka itu riba. Jadi pinjaman 5.000 ganti 5.100 rupiah, ada manfaat gak? Itu riba. Itu riba qarat namanya, atau riba duyun. Tapi riba yang berkaitan dengan riba fadl itu ada dua. Riba fadl itu berkaitan dengan benda-benda ribawi. Benda ribawi itu ada 6. Benda ribawi ada 6. Salah lakukan transaksi masuk riba fadl. Tapi kalau salah juga terpenuhi bisa jatuh riba nasi'ah. Paham maksudnya? Nanti kita jelaskan. Aw yaquluna, atau mereka berkata ar-riba al-muharramu huwa ar-riba al-istihlaki, atau mereka mengatakan riba yang diharamkan itu adalah riba yang merugikan. Ammar riba al-istithmari fahuwa mubah. Adapun riba yang membuahkan, ini riba yang ada yang berbunga, itu fahuwa mubah, bagi mereka adalah mubah. Sekarang kira-kira ada fatwa-fatwa kayak gini enggak? Ada fatwa bolehnya riba ini enggak ada enggak? Sekarang udah mulai banyak, ya. Sekarang udah mulai banyak. Maka apa? Yaquluna ribal fadl lam yudhkar tahrimuhu fil Quran. Mereka berkata bahwa riba fadl itu tidak disebutkan dalam Al-Quran. Riba fadl itu tidak apa? Disebutkan dalam Al-Quran. Maka apa kita katakan? Fanaqulu lahum, kata Syekh Shalih Fauzan, kita katakan kepada mereka, kita jawab, sahha fil ahadits fi sunnatir rasuli sallallahu alaihi wasallam tahrimu ribal fadl. Telah sahih di dalam hadis-hadis, di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengharaman riba fadl. Fi sahihain, di dalam sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dahabu bid-dahab wal fiddatu bil fiddah wal burru bil burri wasyairu bisyair wath thamaru bis thamari wal milhu bil milhi mithlan bimithlin wa yadan biyadin. Perhatikan. Kata Nabi, emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, ini jagung ya. Kemudian asyair atau gandum juga bisa ya. Itu gandum satu jenis lagi. Wasyair bisyair, gandum kering dengan gandum kering. Watamru bitamri, kurma dengan kurma. Wal milhu bil milhi, garam dengan garam. Mithlan bimithlin, sawaun bisawain, yadan biyadin. Yaitu mithlan bimithlin, harus sama ukuran dan sama timbangannya. Kemudian yadan biyadin, harus cash, kontan, serah terima. Perhatikan, maksudnya begini. Maksudnya kalau antum jual emas dengan emas, atau jual perak dengan perak, atau jual gandum dengan gandum, atau jual kurma dengan kurma, atau jual garam dengan garam, itu harus memenuhi dua syarat. Syaratnya apa? Mithlan bimithlin, yadan biyadin. Harus seimbang takarannya atau timbangannya, dan harus kontan, harus cash. Paham ya? Maka kita katakan riba fadl itu terjadi karena atau terjadi pada 6 jenis barang ribawi. Apa 6 jenis barang ribawi? Ini tadi emas, perak, bur, syair, tamar, melah. 6 barang ribawi. Kemudian kalau ada transaksi sama-sama jenis barang ribawi ini, harus memenuhi dua syarat. Perhatikan, harus memenuhi dua syarat. Ukurannya sama, timbangannya sama, harus cash, serah terima di tempat. Tapi kalau, perhatikan, tapi kalau tidak memenuhi syarat itu, namanya riba fadl. Namanya riba apa? Fadl. Namun kalau barangnya, perhatikan, barangnya tidak sejenis namun seillah,
tidak sejenis tapi seilah, nanti saya jelaskan. Masih bisa paham ya? Walaupun belum mengerti, tulis dulu, tidak seilah, nanti besok mengerti. Artinya barangnya tidak sejenis tapi seilah, maka harus memenuhi satu syarat, yaitu apa? Kontan. Boleh beda ukuran tapi harus kontan. Iya. Bila mana tidak kontan, masuk riba nasiah. Itu yang saya katakan tadi. Jadi barang-barang ribawi itu kalau memenuhi dua syarat, tidak memenuhi dua syarat ini, sama-sama jenis dan sama-sama ilah, itu berarti riba fadl. Kalau dia beda jenis tapi satu ilah, maka tidak terpenuhi syarat kontan, dia masuk riba nasiah. Ilah itu apa? Ilah itu para fuqaha berbeda pendapat tentang di antara 6 barang ini asalnya, alasannya, sebabnya dia dikatakan riba itu apa? Itu di situ mereka berselisih. Di dalam madhab Syafi'i dan Hanabilah itu mereka mengatakan kalau emas dan perak itu ilahnya apa? Alat tukar, alat jual beli. Jadi konsekuensinya nanti masuk kepada uang dan seterusnya. Iya. Sementara 4 barang lain itu kata mereka ilatnya adalah makanan pokok. Iya. Paham ya? Paham. Tapi kalau madhab Hanafi mengatakan emas dan perak itu ilahnya adalah timbangan. Jadi kalau dia timbangan berarti nanti konsekuensinya masuk di semua barang yang ditimbang, termasuk besi, barang riba enggak? Besi barang riba enggak? Hah? Kenapa riba? Timbang. Kalau antum madhab Hanafi. Iya. Tapi pendapat yang kuat adalah pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah, yaitu alasannya cuma 2. Emas dan perak itu alasannya harga, alat tukar. Yang lain itu alasannya makanan pokok. Baik, perhatikan, saya ingin katakan. Kalau alasan sama, alasan makanan pokok, tapi beda jenis. Misalnya antum ingin menjual kurma dan gandum. Kurma dan gandum beda enggak tuh? Beda jenis enggak? Beda jenis. Alasan ribanya sama enggak? Sama, barang pokok. Iya. Berarti harus terpenuhi satu syarat saja, yaitu apa? Kontan. Boleh timbangannya berbeda. Kurma boleh 5 kilo, gandum boleh 2 kilo, nggak apa-apa, berbeda timbangan, tapi harus cash. Serah terimanya harus cash. Bila mana tidak terimanya, serah terimanya tidak cash, jatuh ke riba nasiah. Paham? Karena dia seilat. Tapi kalau dia sejenis dan seilat, misalnya sejenis perak dengan perak, sejenis, ya, ilatnya juga sama, yaitu apa? Alat tukar, uang. Berarti dia harus sama dan dia harus cash. Perak 5 gram dengan perak 5 gram harus dicerah terima kontan. Tidak boleh perak yang masih baru 5 gram, perak yang sudah lama 6 gram, itu tidak boleh. Itu riba fadl. Paham ya? Begitu juga uang. Tukar menukar rupiah. Tukar menukar apa? Rupiah. Uang rupiah 50.000 pecahan 1.000 dengan 50.000 selembar harus sama-sama 50.000. Ya. Dan tidak boleh dikredit. Saya ambil dulu uang 10.000 ini sebanyak 1 juta, nanti 2 jam kemudian saya transfer kepada Anda 50.000 apa dalam bentuk pecahan 100 ribuan misalnya, itu riba nasiah. Itu riba apa? Nasiah. Paham ya, ikhwan? Paham ya? Karena uang itu dia sejenis rupiah, maka dia harus mithlan bi mithlin, yadan bi yadin. Mafhum ya? Paham di situ? Tapi kalau uang rupiah dengan dolar boleh berbeda enggak? Boleh. Sama dengan emas dan perak. Emas dan perak beda jenis meskipun satu ilah. Karena dia satu ilah maka dia harus cash. Jadi kalau tukar rupiah dengan dolar boleh berbeda nilai tetapi harus cash. Paham ya? Tidak cash jatuh di bidang riba nasiah. Ini sebenarnya pelajaran fikih, tapi sudah tidak apa-apa, masuk di fikih sedikit nggak apa-apa. Iya. Nah, mafhum ya ikhwan? Paham ya? Taib.
Nah, orang-orang jahiliyah atau orang-orang muslim sebahagian di zaman ini, mereka mengatakan riba fadl itu tidak ada. Yang ada itu cuma riba qarad saja, riba utang piutang saja. Kalau utang piutang ada bunga, itu riba. Tapi kalau riba fadl, apa riba nasiah, apa riba fadl, itu tidak ada. Kenapa? Al-Quran tidak menyebutkannya. Iya, maka kita katakan iya benar. Al-Quran tidak menyebutkannya, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya. Dan Nabi menyebutkannya itu, kata beliau, kata Syekh Shalih Fauzan, hadza ribal fadl harramahur Rasulullahi wa qad qala Allah Ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wabil fadli dakhilun wa ribal fadli dakhilun fi umumi qaulihi ta'ala harramar riba. Perhatikan, riba fadl memang tidak ada di dalam ayat Al-Quran, tetapi Nabi mengharamkannya. Nabi mengharamkannya. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang dilarang oleh Rasul maka yang diberikan oleh Rasul maka ambillah, dan yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah. Jadi kalau Rasulullah mengharamkan, ya ambil. Rasulullah tidak mengharamkan, ya sudah. Apa-apa yang diberikan oleh Rasul ambil, apa-apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkan. Masuk di dalam bab itu, karena Rasulullah mengharamkan riba fadl. Dan riba fadl itu sendiri masuk di dalam keumuman firman Allah harramar riba. Allah Azza wa Jalla mengharamkan apa? Riba. Perhatikan, ada satu kisah menarik terkait dengan ayat ini. Ini surat Al-Hasr ayat 7 ya. Itu suatu ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu itu berbicara kepada murid-muridnya terkait dengan keharaman menyambung rambut atau meminta disambungkan rambut, kemudian membuat tato atau diminta untuk membuat tato, apa mengikir gigi atau diminta untuk mengikir gigi, dan seterusnya. Ketika Ibnu Mas'ud berbicara tentang Allah melaknat orang-orang yang demikian di dalam Al-Quran, maka apa kata murid-muridnya? Saya tidak mendapati di dalam Al-Quran. Kata Ibnu Mas'ud, ada di dalam Al-Quran. Kata dia, saya sudah baca Al-Quran dari lembaran pertama sampai lembaran akhir, saya tidak mendapatkan yang engkau katakan ini. Ya, maka apa kata Ibnu Mas'ud? Kalau engkau baca pasti engkau tahu, engkau dapat. Yaitu apa? Tidakkah engkau baca firman Allah, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang diberikan oleh Rasul maka ambillah, dan yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah. Sementara Rasulullah melaknat yang demikian ini, maka berarti Allah melaknatnya. Begitu cara pendalilannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Naam. Mafhum ya ikhwan? Baik. Nah, ini keadaan orang-orang apa? Jahiliyah. Sama dengan orang-orang Yahudi itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an kepada mereka, wadkhulul baba sujada wa qulu hittah. Ya, masuklah pintu ini sambil sujud dan berkata hittah, yakni hutta anna dzunubana waghfir lana. Yakni apa? Hapuslah dosa-dosa kami dan ampunilah kami. Tapi apa? Harrafu wa qalu, mereka memalingkan kata hittah dengan membacanya apa? Habbatun fi hintatin, yakni gandum. Jadi mereka baca begini, wadkhulul baba sujada wa qulu hintah, tambah huruf nun, ya, tambah huruf nun. Jadi orang-orang Yahudi melakukan tahrif dengan bisa menambah di dalam nas. Orang-orang Islam ada juga melakukan tahrif dengan menambah di dalam nas. Apa itu? Ketika dikatakan kepada mereka istawa, ya, mereka menambah huruf lam, istaula. Allah Subhanahu wa taala istawa, bersemayam di atas arsy, mereka menambah istaula, Allah menguasai. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim di dalam qasidahnya Nuniyah, itu beliau mengatakan begini, nunul yahudi walamul jahmi huma fi wahyi rabbil arsy zaidan. Maksudnya nunnya orang Yahudi dan lamnya orang Jahmiyah itu sama dalam melakukan perubahan dengan penambahan pada nas.
Paham maksudnya? Jadi orang Yahudi dia tambah huruf nun di hittah. Orang Jahmiyah dia mengingkari Allah beristiwa di arash, lalu dia tambah huruf lam istaula. Jadi nunnya orang Yahudi dan lamnya orang Jahmiyah huma fi wahyi rabbil arsy zaidatan. Ya, dua-duanya sama, yaitu dalam melakukan perubahan dengan penambahan pada nas. Penambahan pada nas. Mafhum ya ikhwan? Paham ya? Baik. Ini qasidah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu di dalam kitab beliau Nuniyah. Jadi setiap bait syair itu diakhiri dengan huruf nun. Jadi apa namanya, kalau kita lihat di syair itu punya pola-pola, sulit. Orang belajar syair itu sulit. Ya, pola menulis syair juga sulit. Tapi pola syair yang paling terkenal di dalam bab-bab nasihat ya, bab tazkiyatun nufus itu polanya Bahrul Kamal. Pola Bahrul Kamal itu terkadang satu bit syair itu ada pengulangan 6 kali wazan di situ. Jadi wazannya juga berbeda. Ada umumnya mutafa'ilu mutafa'ilan, mutafa'ilin mutafa'ilin mutafa'ilin, begitu dia anunya syair. Jadi kalau nulis syair itu repot juga, berat pelajarannya. Tetapi saya ingin katakan syair dalam bentuk nasihat, dalam bentuk tazkiyatun nufus itu umumnya polanya adalah apa? Bahrul Kamal. Apa Bahrul Kamal, pola penulisan syair. Taib, itu babnya tersendiri bagi antum yang memperdalam ilmu balaghah, nanti bisa sampai di bab itu. Taib, ilahuna ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, sisanya antum bisa baca saja, itu sama dengan apa yang saya sudah jelaskan secara ringkas. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Intinya dari bab ini adalah orang-orang jahiliyah itu mereka merubah nas dengan melakukan penambahan, pengurangan atau penafsiran yang tidak sesuai dengan makna dalam rangka apa? Ingin memperturut hawa nafsu mereka. Jadi mereka merubah itu bukan karena kebodohan mereka, tidak. Ya, nah hal ini sama dengan umat ini. Ada di antara umat Islam yang berjalan pada jalan mereka, yaitu apa? Mencoba untuk menolak nas dengan melakukan penambahan atau pengurangan, atau melakukan tafsiran-tafsiran yang bukan pada tempatnya, meletakkan nas bukan pada tempatnya. Kadang-kadang dia lakukan itu umumnya bukan dia tidak tahu, tetapi memang dia sengaja untuk melakukan penyimpangan. Inilah nasihat yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud, diucapkan oleh Ibnu Mas'ud. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, satajiduna, disebutkan oleh Al-Imam Ad-Darimi di dalam sunannya, satajiduna aqwaman yaz'umuna annahum yad'una ila kitabillah wa qad nabadu wara'a dhuhurihim. Di akhir zaman nanti kalian akan mendapati suatu kaum yang mereka mengklaim bahwa yaz'umuna annahum yad'una ila kitabillah. Mereka mengklaim bahwa mereka mengajak manusia kepada kitab Allah, tetapi yang terjadi wa qad nabaduhu wara'a dhuhurihim. Setelah diteliti, diperiksa, justru mereka membuang kitab Allah itu ke belakang punggung-punggung mereka. Ya, nah ini adalah bentuk-bentuk penyimpangan yang ada di dalam Islam. Yang barang siapa yang menyimpang dengan metode ini, itu berarti dia berjalan pada jalannya orang-orang jahiliyah, wal iyadu billah. Ilahuna ikhwana fiddin azzani Allah wa iyyakum. Naktafi bihadzal dars wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.